panggilan saya Nune ataupun Nura. Teman-teman boleh panggil saya apa aja, yang penting teman-teman tahu. Oke, selamat datang di siang Cawa hari ini. Tanda hari kita kebahagiaan. Saya di sini akan menceritakan tentang sebuah keluarga saya. Oke teman-teman, di sini saya akan menceritakan tentang keluarga saya yang banyak mempengaruhi hidup saya, banyak warna kehidupan saya. Teman-teman, saya mau tanya, di antara teman-teman punya support system nggak? Punya. Ya kan, punya. Nah, saya sendiri itu adalah keluarga support systemnya. Kalau zaman sekarang itu disebutnya apa ya? Support system pacar kali. Di sini ada yang punya pacar? Enggak. Ya, saya juga tidak ya, sama. Jadi support system saya adalah pacar. Oke teman-teman, menurut teman-teman keluarga itu tempat yang paling nyaman gak sih? Ya. Tempat yang paling aman kan? Ya, saya sendiri juga ngerasa aman kalau sama keluarga. Tapi kalau ditanya beberapa hal sama keluarga, misalnya kapan wisuda, itu tuh ngerasa ya ampun itu penjara dunia banget buat saya. Karena saya juga tahu di sini tuh saya kuliah itu untuk wisuda. Malu dong sama kakak-kakak Crispy yang baru nyiapin skripsinya. Oke. Di sini teman-teman juga ada ngerasa sih kalau orang tua tuh atau mama kalian tuh orang yang paling peka gitu. Ya. Misalnya kalau saya tuh pernah di rumah, saya juga belum bicara satu hal kata pun. Saya belum bicara kalau saya lagi sakit, tapi mama saya selalu peka. Misalnya saya gini, ketika saya sakit, mama saya selalu bilang, jangan bilang kalau misalnya nggak mau diatur. Nah, saya juga baru batuk sedikit kayak gitu. Tapi mama saya selalu peka banget, selalu bilang gini, es terus, main terus. Ada yang sama gak? Nah, kalau mama saya itu tipe orangnya tuh yang bawel banget, cerewet banget, saking pekanya, saking gak mau kalahnya. Kenapa sih kalau orang tua selalu perkataannya tuh selalu benar, gak mau salah? Ada yang pernah ngerasa gitu gak? Kan? Karena saya juga jadi inget sama satu hal waktu saya liburan sama keluarga ke Palembang. Saya tuh di situ tuh mulai ngerasa paling capek gitu karena belum juga saya nyiapin baju buat prepare gitu ke koper, tapi mas saya udah bilang jangan ambil baju banyak-banyak, nanti banyak loh bayar ininya bagasinya. Soal gitu kan teman-teman. Nah saya juga ngerasa kalau di situ tuh mama saya tuh selalu bawel dan cerewet. Nah di posisi lain saya tuh berangkat sama keluarga saya, sama papa, mama saya, kakak saya, jadi saya berangkat semuanya. Nah di sini saya kan misalnya banyak mampir-mampirnya kan, kayak beli cemilan gitu. Nah saya juga sebagai anak bungsu, saya juga ngerasa anak justip. Karena apa? Waktu di perjalanan saya tuh mampir ke supermarket. Di situ saya lihat keluarga saya menitip barang makanan gitu. Nah saya tanya dong bapak saya, kamu mau titip apa gitu, saya tanya. Beliau bilang minuman rasa mangga, tapi minumannya yang ada nata de coconya gitu. Saya tuh nggak ngerti apa gitu, rasa makan banyak. Bapak saya bilang rasa Miu Miu. Saya di situ mulai ngerti kenapa Miu Miu emang ada ya, gak enak hati banget kayak ya ampun Miu Miu emang ada. Ya udah deh, saya positif tinggi, saya masuk ke supermarket itu, saya cari minuman yang namanya Miu Miu. Saya tuh udah capek, kok sepi banget di supermarket gak ada orang. Nah dari situ saya lihat ada si pegawainya yang suka ini, tahu gak sih yang suka ambil barang yang di gudang. Nah saya tuh nanya ke beliau, kayak ini kamu mau minta tolong boleh gak? Terus saya bilang gitu sama masnya. Kata si mas itu bilang, boleh kak, kenapa ya gitu. Saya bilang, mas saya mau cari minuman rasa mangga tapi mereknya Miu Miu. Saya bilang gitu. Si masnya tuh bilang, teh emang ada ya Miu Miu? Saya disitu udah gak enak hati banget, kayak bener-bener please ada gitu, kayak ngerasa katanya bentar ya saya cariin ya gitu. Waktu dicariin ternyata yang ketemu itu yang percis banget rasa mangga yang ada nata de coconya. Teman-teman tahu nggak apa itu? Pernah ketebak kan di pikiran teman-teman apa namanya? Ya benar, kok tahu sih? Nah saya itu waktu dilihat itu mogu dan di situ saya kayak ya ampun malu banget, kayak bener-bener di situ rasanya tuh kayak pengen ngilang banget. Terus si masnya bilang, ini namanya mogu ya. Terus saya bilang, iya mas tahu, mogu bukan malu-malu. Dari situ saya bener-bener pengen keluar dari tempat itu kayak ya ampun malu banget. Dari situ saya keluar dari supermarket itu, saya ke mobil bapak saya lagi ketemu, saya bilang, pak gimana sih ini bukan Miu Miu tahu mogu gitu. Ya udah
katanya gitu. Kok saya yang disalahin kan? Saya juga inget kalau orang tua itu adalah orang tua yang paling benar, selalu benar. Dari situ saya, ya sudahlah nggak apa-apa, saya yang salah. Dan segitu saya sampai di bandara sama keluarga saya sampai di situ, saya tuh langsung pergi ke terminal tersebut. Nah, saya naik pesawat. Dari situ kemudian bapak saya tuh diem, gak banyak ngomong. Beliau tuh diem, gak banyak ngomong. Saya tanya dong sebagai anak, kenapa sih pak nggak ngomong gitu, nggak seru kan? Misalkan saya suka bercanda-bercanda kan sama bapak saya. Kata bapak saya, diem, bapak lagi cool gitu. Saya cool apa gitu ya. Padahal wajahnya tuh kayak 3G banget, getar banget, dari uratnya tuh kayak ada tiang listrik, kayak tiang listrik gitu loh di sininya, kayak ya ampun itu bapak saya kenapa ya? Saya bilang, pak kenapa sih? Dia bapak pengen lagi sendiri, katanya nggak mau ditanya gitu. Terus kenapa, kata bapak saya gini, deh coba lihat deh pramugari, liatin bapak terus gitu. Saya bilang, pak itu kan melihat bukan mencintai, saya bilang gitu. Terus mama saya bicara, katanya kenapa sih punya istri selalu genit-genit gitu, katanya udahlah jangan gitu malu. Dari situ bapak saya mukanya merah kayak kepiting rebus, kayak benar-benar merah, menahan takut naik pesawat juga. Dari situ bapak saya merah banget. Dan kenapa keluarga saya itu cemara? Alhamdulillah banget cemara. Secemara apa sih? Kayak keungguan bapaknya baru balik dari Belanda misalnya, kayak. Dan alhamdulillahnya dari situ bapak saya tuh sama saya berangkat umroh. Dari situ saya ngerasa bahagia banget kan. Saya juga pengen ikut gitu, tapi gimana lagi, orang tua duluin. Dari situ saya bilang sama mama saya, maaf pak nanti di sana mama sama bapak videoin lagi umrohnya gitu, dokumentasiin lagi umrohnya. Kata mama saya, iya siap gitu. Tapi saya bilang, mama kan gak bisa main HP, orang tua out banget kan. Dari situ saya bilang, mama harus bisa main HP dong please, saya bilang gitu. Kata mama saya, nggak bisa deh, nggak bisa, susah, layarnya pusing gitu. Saya mikir kok pusing, waktu saya lihat di HP-nya, cahayanya sangat full banget, kayak cahaya surga. Mentang-mentang surga di tapak kaki ibu, itu cahaya sangat full banget. Dari situ saya, ya ampun, gak pusing gimana, ini cahaya sangat bener-bener cerah banget. Dari situ saya bilang, mama harus bisa main HP, soalnya kalau ntar di sana nggak bisa main HP, nanti ngehubungin keluarga gimana? Aku bilang gitu. Katanya, enggak udah nggak bisa, mama bisa komunikasi lewat batin katanya. Teman-teman coba bayangin komunikasi lewat batin gimana? Dan saya dari situ kayak mulai, lewat batin gimana ya caranya? Udahlah, lupain aja. Dari situ mama saya berangkat sama papa saya. Terus papa saya bilang waktu mau berangkat, katanya harus bisa main HP dong yang cenit-nit. Saya nggak ngerti cenit itu apa. Teman-teman ada yang tahu nggak cenit apa? Enggak kan, kayak HP jadul gitu loh, yang kayak cuman ngangkat training doang. Nah, menurut saya pengen nyari HP yang kayak gitu, sedangkan di sini sudah gak ada. Dari situ udah berangkat sama saya bilang nanti dokumentasiin ke papa saya. Waktu papa saya beres tawaf gitu kan, papa saya beres tawaf, beliau nangis-nangis, sembah-sembah gitu. Saya tuh pengen lihat, coba dong videoin Mekahnya gitu. Saya bilang, kata saya oke, bentar ya gitu, lagi doa-doa gitu. Kalau saya tuh megang HP-nya tuh gini kan, beliau tuh mencet kamera doang, set gitu. Satu lihat, kenapa ya nggak kelihatan apa-apa. Bapak saya bilang di video, anak-anakku cepat nyusul ke rumah ya, ke rumah Allah gini, ke Mekah gitu. Saya bilang, Pak nyusul kemana? Yang dilihatin cuma kuping sama telinganya doang. Umrohnya Mekahnya nggak ada, bonus kayaknya itu. Kayak kelihatan cuma pori-porinya doang, tau gak sih teman-teman, kayak gini, ini HP kayak gini doang. Beliau bilang sambil jalan-jalan saya gini. Saya nggak ngerti kenapa beliau gak liatin si Mekahnya itu loh. Dan itu saya bilang, terus kenapa sih ini dokumentasi bukan tentang umroh, tapi tentang beliau melihatkan pori-porinya. Jadi saya kayak ngerasa berdosa banget sama papa saya bilang begitu. Tapi memang benar, kenapa papa saya bisa berpikiran kalau video itu di sini, sedangkan saya pengen melihat semuanya, tapi papa saya videonya di sini. Dari situ saya selalu ingat hal-hal kejadian, hal-hal lucu, apalagi waktu momen dimana waktu saya lagi di Bandung waktu kecil, posisi saya melihat papa saya itu ngajak saya ke Bandung. Teman-teman ada yang tahu nggak? Ada yang orang Bandung nggak di sini? Nah, tahu gak sih kalau ada Jogja Kepatihan itu loh? Nah, saya kan orang Garut ya. Otomatis saya belanja ke situ, saya belanja ke Jogja Kepatihan. Entah kenapa baju lebaran, bulanan harus di sana. Itu kemauan mama saya. Posisinya saya tuh kan naik motor bertiga gitu kan. Bertiga naik motor, lalu saya jalan-jalan belanja biasa ke mall gitu. Pulangnya hujan. Dari situ papa saya bilang, kita nginep aja di rumah saudara gitu. Saya bilang, ya udah boleh, ayo gitu kan.
sana berangkat bertiga, kebetulan naik motor kan, jadi saya tuh duduk tuh di tumpukan belanja bulanan itu loh yang kayak gitu. Nah di situ jalanan licin dan papa saya juga nggak tahu, di situ saya jatuh sama papa saya. Bener-bener jatuhnya tuh kayak lagi, kalau bahasa Sundanya itu kalau nanjak, tau gak nanjak. Nah di situ saya kayak ke belakang mundur, bener-bener ke belakang mundur. Di situ saya lihat papa saya guling-guling entah kenapa, mama saya nyelamatin sendal barunya. Di situ saya bilang, saya tuh diam karena saya takut, ini tempat apaan kok gelap gitu. Waktu dia lihat saya tuh di got, saya malah lihat mama sama papa saya itu malah debatin hal-hal yang seharusnya nggak terjadi, kayak jatuh, kenapa sih bisa jatuh gitu. Saya bilang, saya tuh nangis, mana sih si dede, mana, kan saya dibilang dede kan. Saya lihat saya tuh nangis, gitu nangis. Waktu nangis saya tuh lagi ada di got, banyak lumpur, di gotnya itu banyak lumpur, bener-bener mama saya kaget kayak gitu, anakku gitu kan, kayak ambulan. Kata aku teh, emang gak usah panggil ambulan, harusnya dipanggil sabun colek, soalnya aku banyak lumpur, kata aku. Lalu saya, ya ampun pak, anak saya bisa kayak gitu, please tolongin gitu. Dari situ saya dibawalah ke klinik. Setelah itu mama saya juga bilang kalau kedepannya terjadi seperti itu, mau terulang lagi, kalau misalnya kenapa-napa nanti disalahin papa saya. Dan akhirnya papa saya juga tersalahkan. Saya ngerasa tenang karena si papa saya itu selalu benar gitu loh. Makanya waktu ada kejadian itu saya ngerasa puas. Makanya kalau nyetir jangan sembarangan, harus hati-hati. Dari situ saya ngerasa, oh ternyata keluarga itu banyak banget ya tanda tawanya. Kayak keluarga itu sederhana guys, jadi kadang bikin kita tuh merasa kesel, kangen, capek. Tapi keluarga itu sebenarnya kalau dideketin itu kayak sinyal, tahu gak sinyal? Kalau dideketin itu menjauh, kalau di kejauhan jadi pulbar. Jadi kalian ngerasa, oh keluarga tuh emang bikin semuanya tuh semua di keluarga gitu. Oke, jadi teman-teman, keluarga itu sederhana karena kita semua berbeda-beda. Tetapi di sini saya menceritakan bahwa keluarga saya itu cemara. Saya suka dengan keadaan keluarga saya bangga menceritakan keadaan keluarga saya sama teman-teman. Jadi saya harap teman-teman juga bisa terhibur hari ini dengan saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.